Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tempat yang aman. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 7, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Jika kita memperhatikan kitab Amsal secara sungguh dan dengan penuh kehati-hatian, maka kita akan menemukan bahwa firman Tuhan melalui kitab Amsal ini menaruh perhatian yang khusus dan penekanan terhadap bahaya akan cemarnya sebuah pernikahan karena perzinahan atau perselingkuhan. Amsal pasal 5, 6, 7, dan masih banyak lagi berbicara khusus tentang bahaya dosa perzinahan yang bekerja seperti kanker yang menjalar dan merusak hidup orang benar. Awalnya sederhana, namun dosa itu seperti sel kanker yang hidup dan bergerak maju sampai membunuh seluruh tubuh manusia. Dari ilmu kedokteran kita mengerti untuk satu hal ini, sedini mungkin sel kanker itu dideteksi dan diperangi serta dibuang. Itu akan lebih baik. Demikian juga halnya dengan dosa perzinahan. Jangan berusaha untuk disimpan dan dipelihara, sebab lama-kelamaan akan menjalar dan membunuh hidup kita sendiri. Awalnya mungkin sekedar pornografi, lalu merusak pikiran manusia itu sendiri, atau sekedar sharing dan berbagi cerita, lama-kelamaan menjadi nyaman dan bahkan kecanduan. Jika tidak bercerita dengan orang tersebut, maka terasa hambar. Kitab Amsal yang barusan kita dengarkan menceritakan tentang bagaimana saya juga termaksud, menjaga diri dari kecemaran tempat tidur rumah tangga. Dimulai dari firman Tuhan dan bagaimana kita menerima dan menjaganya. Coba perhatikan kembali bagaimana seharusnya kita menerima, menyimpan, dan menjaga firman Tuhan. Kitab Amsal tadi berkata, berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. 3 perkara yang dikatakan kitab Amsal tentang tempat dan cara yang benar untuk menyimpan dan menjaga firman Tuhan. Pertama, berpegang padanya. Sama seperti sebuah undang-undang dasar di mana semua aturan hidup, kebiasaan, dan keputusan-keputusan harus berdasarkan kepada undang-undang tersebut. Jika kita gunakan firman Tuhan seperti itu, maka hidup kita pasti akan aman. Kedua, simpan seperti biji mata kita sendiri, bagian tubuh yang paling sensitif. Namun terlihat, tersingkap keluar adalah mata manusia. Otak manusia adalah anggota tubuh yang sangat sensitif. Sedemikian rupa sehingga harus dibalut dan ditutupi dengan tengkorak kepala manusia. Tidak demikian dengan biji mata manusia. Sekalipun sensitif, namun terbuka untuk dilihat semua orang. Bahkan dilindungi hanya oleh kulit kelopak mata yang tidak punya kekuatan apa-apa. Namun seluruh tubuh akan sama-sama secara refleks menjaga dan melindungi biji matanya. Jika cara kita menjaga firman Tuhan sedemikian rupa, pasti hidup kita ini akan selalu aman. Ketiga, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, pada jari manusia,
pada kita hanya menambatkan sebuah cincin, sebagian untuk dekorasi, tapi umumnya sebuah cincin untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kita terikat di dalam sebuah pernikahan. Hal yang sama seharusnya kita mampu tunjukkan kepada semua orang, bahwa saya ini adalah hambanya Tuhan, dan saya terikat dengan Dia yang telah menerima saya dari sekedar hamba, menjadi mempelainya Tuhan. Jika seperti itu sikap kita memperlakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan aman. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus menjaga dan memelihara firman-Mu di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.